Hai, saya Dodi. Hidup dari passive income itu impian banyak orang. Banyak yang ingin bebas finansial dan hidup dari hasil investasi tanpa harus kerja terus-terusan seumur hidup. Dan dengan the 4% rule, perhitungannya menjadi simple. Jumlah aset yang dibutuhkan sama dengan passive income bulanan dikali 12 dibagi 4%. Misalnya saja kalau kalian ingin passive income sebesar 10 juta per bulan, berarti kalian perlu aset sekitar 3 miliar rupiah yang bisa bekerja menghasilkan uang bahkan ketika kalian nggak bekerja lagi. Tapi kenyataannya membangun passive income itu nggak semudah kelihatannya. Banyak orang yang justru gagal karena salah langkah di awal. Dan kalau kalian ingin punya passive income yang benar-benar bisa dinikmati jangka panjang, maka hindari 4 kesalahan ini. Karena salah satu dari kesalahan ini pernah bikin saya rugi puluhan juta rupiah dan saya nggak mau kalian ngalami hal yang sama. Yuk kita mulai. Banyak orang yang masuk ke dunia investasi karena tergiur iming-iming return yang tinggi. Katanya bisa dapat 20% sebulan dari sini. Cuman setor sekarang, bulan depan balik modal. Dan jujur aja, di awal-awal saya hampir pernah tergoda. Ada banyak produk yang bisa kasih return secara cepat. Brokernya meyakinkan, angkanya menggiurkan, dan testimoninya kelihatan meyakinkan. Tapi ternyata modal malah nggak balik, bahkan sampai sekarang masih nggak jelas duitnya hilang kemana. Beberapa tahun yang lalu sempat ngetren fenomena untung cepat dari robot trading. Ada banyak banget aplikasinya. DNA Pro, Fahrenheit, Viral Blast, dan lain-lain. Dan semua menjanjikan return puluhan persen per bulan, bahkan ada yang 1% per hari. Awalnya kelihatan aman, bahkan bisa dicoba dengan nominal yang kecil. Tapi setelah korban makin banyak store uang, endingnya tetap sama. Servernya rusak lah, margin call lah, atau uangnya nggak bisa di-withdraw. If it is too good to be true, then it probably is. Return tinggi selalu datang bareng dengan resiko tinggi juga. Dan bahkan yang kelihatannya masuk akal pun bisa terkadang menipu. Kasus legendaris Bernie Madoff misalnya, yang menjanjikan return 10% per tahun, kelihatannya realistis, tapi ternyata ini ponzi terbesar dalam sejarah. Di Indonesia juga misalnya ada juga Koperasi Indosurya yang kasih bunga 9-12% per tahun, yang ujung-ujungnya mengakibatkan kerugian triliunan dan ribuan orang jadi korban. Dari situ saya belajar dalam investasi kita nggak hanya cuman lihat potensi untung, kita juga harus tanya kalau skenario terburuk terjadi, apakah saya sudah siap? Kalau returnnya 20% sebulan, logikanya kenapa orang itu nggak minjam aja ke bank yang bunganya cuman 2% per bulan? Nah, bahaya dari ini adalah bukan cuman kehilangan uang, tapi juga kehilangan kepercayaan untuk mulai investasi lagi. Banyak orang yang trauma jadi takut investasi selamanya. Cari Munger pernah bilang, all I want to know is where I'm going to die, so I never go there. Artinya, kita nggak perlu tahu segalanya. Cukup tahu mana yang sebaiknya kita hindari seumur hidup kita. Saya pribadi bikin list yang saya hindari sejak awal. Yang pertama, nggak akan masuk ke saham gorengan. Yang kedua, nggak akan beli saham IPO yang belum teruji. Yang ketiga, nggak akan sentuh tawaran yang menjanjikan return tinggi yang sifatnya fix. Dan yang keempat, nggak akan masuk ke instrumen investasi yang nggak diregulasi. Jadi pelajaran penting pertama adalah jangan mengejar return tertinggi tanpa paham risikonya. Next. Banyak orang berpikir begitu punya passive income, ya udah selesai. Habiskan semua passive income-nya. Tapi disinilah justru jebakan berikutnya, yaitu income-nya ada, tapi nggak dikembangin. Malah habis buat gaya hidup. Saya pernah ketemu beberapa orang yang sudah punya dividen ratusan juta per tahun, tapi tiap tahun juga habisnya sama karena gaya hidupnya ikut naik. Ganti mobil, upgrade gadget, liburan terus. Nggak salah sih, tapi kalau semuanya habis buat konsumsi, ujung-ujungnya nggak ada yang bertumbuh. Padahal prinsipnya jelas. Passive income itu bukan hasil akhir, tapi justru mesin yang bisa kita putar terus-menerus. Apalagi kalau kita masih di awal-awal. Kalau kita kumpulkan lagi hasilnya, lalu ditanam kembali, disitulah compound interest bekerja. Uang yang diinvestasikan kembali akan menghasilkan uang baru yang juga nanti bisa diinvestasikan dan terus berulang. Coba bayangkan dua orang dengan passive income 8% dari aset investasinya. Orang pertama itu punya aset investasi 1 miliar rupiah dan terima passive income 80 juta per tahun. Tapi semuanya selalu dipakai habis. Orang kedua, asetnya hanya 500 juta rupiah, terima passive income 40 juta per tahun, tapi terus direinvestasikan. 10 tahun ke depan, orang yang kedua akan punya aset yang menyalip aset orang yang pertama. Dan kalau kita tarik 40 tahun ke depan, begini asetnya. Orang pertama asetnya akan tetap di 1 miliar rupiah. Sedangkan orang kedua akan punya aset total yang sudah digulungkan senilai, coba tebak, 10,8 miliar rupiah. Atau 10 kali lipat dari yang pertama. Padahal start awalnya yang kedua hanya separuh dari yang pertama. Yang satu asetnya nggak kemana-mana, yang satu lagi punya mesin pencetak uang yang makin besar setiap tahun. Dan satu-satunya cara untuk membuat uang terus bertumbuh tanpa kerja ekstra adalah dengan nggak buru-buru diambil. Kalau passive income-nya nggak dikembangin, ya itu bukan income jangka panjang, itu cuma uang lewat. Jadi pembelajaran kedua adalah manfaatkan keajaiban compound interest dari passive income. Next. Banyak yang berpikir asal hasilnya besar, itu sudah pasti bagus. Tapi yang jarang disadari adalah semakin tinggi potensi returnnya, maka semakin tinggi pula harga yang harus dibayar, yaitu fluktuasi. Investasi bukan soal angka doang,
tapi juga soal mental yang harus siap menghadapi naik turunnya market. Pernah nggak ngalamin pasar saham merah dalam sehari? Awal April 2025 misalnya, saham BCA turun 8% dalam sehari, saham Mandiri dan BRI bahkan jatuh sampai 10%. Dan ini bukan saham-saham kecil, semuanya adalah saham-saham besar yang bisa dianggap stabil, tapi tetap bisa anjlok hanya dalam hitungan jam. Nah, buat yang belum siap mental, situasi kayak gini bisa bikin kalian panik. Banyak investor jual di titik terendah lalu akhirnya menyesal saat melihat harganya balik naik beberapa minggu kemudian. Turun 10% dalam sehari, minus ratusan juta dalam seminggu, dan yang paling berat adalah bukan di angka kerugiannya, tapi di tekanan di kepala waktu lihat angkanya merah terus. Padahal nggak ada aturan yang memaksa semua orang untuk langsung masuk ke pasar saham ataupun mungkin pasar kripto dan tahan fluktuasi sebesar itu. Investasi itu bukan soal siapa yang paling berani ambil resiko, tapi siapa yang bisa konsisten bertahan tanpa terlempar keluar dari game compounding. Passive income yang sehat justru sering tumbuh pelan tapi stabil. Seperti passive income dari kupon obligasi ataupun di saham bagus tapi mengandalkan dividen bukan dari naik turunnya harga. Dan yang nggak kalah juga adalah bunga dari deposito yang fix setiap bulan. Bukan untung yang tinggi dalam waktu singkat, tapi juga nggak bikin stres tiap buka aplikasi. Karena dalam jangka panjang, ketenangan jauh lebih penting daripada sensasi. Price of return is volatility. Kalau kalian belum siap bayar harga itu, jangan memaksa ambil jalan yang terlalu ekstrim. Jadi pembelajaran ketiga adalah harus bisa membedakan antara stabil dan untung cepat. Next. Banyak yang bilang ngapain taruh uang di instrumen yang bunganya kecil. Mending usaha sendiri, franchise, atau buka coffee shop yang kelihatan passive income-nya. Tapi pertanyaannya adalah beneran pasif atau cuman kelihatan pasif? Karena kenyataannya beda jauh. Franchise itu urus SOP dan kualitas cabang. Kos-kosan bakal ada komplain bocor di tengah malam. Coffee shop barista bisa resign mendadak, stoknya habis, ataupun review pelanggan yang lagi baper. Awalnya kelihatan enak, ada pemasukan masuk setiap bulan. Tapi di baliknya ada kerja, ada stres, ada resiko operasional. Dan seringkali kita tetap harus ikut turun tangan. Itu bukan passive income, itu adalah aktif bisnis yang dibungkus dengan kata pasif. Padahal definisi dari passive income sejati adalah penghasilan yang tetap jalan meskipun kita lagi diam. Dan idealnya tetap ada hasil, tetap bisa tidur tenang. Lalu apa saja bentuk passive income yang lebih realistis dan minim dengan drama? Yang pertama, saham. Itu bisa jadi pasif kalau ditahan jangka panjang dan dinikmati dividennya. Tapi harus siap-siap mental kalau marketnya lagi turun. Saya pribadi punya banyak di saham, tapi belum tentu ini cocok buat semua orang. Yang kedua adalah obligasi. Hasilnya tetap dan stabil, cocok buat yang ingin tenang. Tapi kalau tiba-tiba lagi butuh dana, fleksibilitasnya bisa agak terbatas. Dan yang ketiga adalah deposito. Instrumen yang paling klasik dan tenang. Apalagi sekarang sudah ada banyak aplikasi yang menawarkan yang lebih optimal. Jadi pembelajaran keempat adalah semua yang menghasilkan itu belum tentu pasif. Nah, buat kalian yang lagi nyari passive income murni yang beneran bisa bikin tidur tenang, nggak fluktuatif, nggak drama, ini alternatif yang saya pakai sampai sekarang yaitu di deposito BPR by Komunal. Ini adalah tempat saya bisa taruh dana di ratusan BPR seluruh Indonesia secara online tanpa perlu ke kantor bank. Pilih BPR, tentukan tenor, transfer dana, dan selesai. Dan hasilnya beneran cair, tepat waktu, dan langsung masuk ke rekening. Returnnya fix hingga 6,5% per tahun, dijamin 100% oleh LPS sampai 2 miliar per nasabah per bank. Bahkan sekarang ada fitur break deposito kalau sewaktu-waktu butuh dana darurat. Waktu saya pertama kali coba, saya pilih yang tenornya pendek dulu supaya aman. Dan memang sejak bertahun-tahun saya sudah buka banyak deposito BPR di Komunal. Dan ternyata pokok dan bunganya memang cair betulan di akhir tenor. Nggak delay, nggak ribet, dan yang paling penting saya bisa tidur nyenyak. Kalian juga bisa coba kalkulasi dengan kalkulator deposito. Misalnya nih, kalian masukkan 10 juta rupiah dan tenor 1 bulan, setelah dipotong pajak, ini hasilnya Rp43.000. Kalau tenornya 3 bulan, ini adalah bunganya Rp130.000. Tapi kalau mau lebih panjang lagi, misalnya 1 tahun, bunganya juga ikut bertambah besar, yaitu sebesar Rp520.000. Nah, bagi kalian yang cari passive income bulanan, di deposito BPR juga ada produk yang menyediakan bunga bulanan. Contohnya saja di sini ada BPR Kirana Indonesia dengan minimum penempatan 100 juta rupiah, bunga 1 tahun 6,5%. Kita tinggal klik di sini saja dan ini adalah tampilannya. Kita juga bisa melakukan simulasi bunga bulanan. Kita tinggal klik saja simulasinya dengan nominal pendanaan 100 juta rupiah, maka estimasi bunga bulanannya adalah Rp541.000 setiap bulannya. Nah, kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung download aplikasi deposito BPR di Google Play Store ataupun di App Store, gunakan kode referral DODI50 untuk dapat cashback Rp50.000 khusus pengguna baru. Minimum deposito 5 juta, tenornya 3 bulan. Oke, itu tadi 4 kesalahan yang sering bikin gagal bangun passive income. Semoga kalian bisa bangun passive income yang beneran bertahan lama, dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye.